got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out that thing, hold fast, hold down, bitches on the line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Anini. Dan di sini kita sudah masuk ke bab 4 yaitu Dynamic Routing EIGRP. Nah, jadi teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas tentang static routing, di mana pada static routing itu ketika kita menambahkan satu switch misalnya di sini, maka kita harus mengkonfigurasi satu-satu router ini ya teman-teman. Jadi jika kita menambahkan router baru, maka router 1, router 2, dan router 3 itu harus kita konfigurasi lagi. Namun pada dynamic routing ini hanya akan mengkonfigurasi yang router barunya ya teman-teman. Nah, misal di sini si router baru ini akan terhubung ke router 3. Maka yang kita konfigurasikan itu router 3 dan router barunya saja. Untuk yang router 1 dan router 2-nya itu tidak usah ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat sebuah topologi baru dengan menggunakan dua router yang 2911 dan menggunakan dua PC ya teman-teman. Jika sudah ditambahkan semuanya, di sini saya akan mengganti namanya dulu. Jika sudah, kita bisa sambungkan menggunakan kabel automatically dari router 1 ke router 2, kemudian dari router 1 ke PC 1, lalu dari router 2 ke PC 2. Kemudian saya akan menambahkan node untuk IP-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk semua IP-nya. Nah, jadi teman-teman, router 1 jika ingin menuju ke router 2 itu menggunakan interface yang gig 0/0 dengan IP 10.10.10.1/24. Nah, jika router 2 ingin menuju ke router 1 itu menggunakan interface yang gig 0/0 juga, namun dengan IP 10.10.10.2/24. Nah, jika router 1 ingin menuju ke PC 1, maka dia melewati jalur yang interface gig 0/1 dengan IP yang 10.1. Nah, jika router 2 ingin menuju ke PC 2 itu melalui jalur yang gig 0/1 dengan IP 20.1. Nah, untuk IP PC 1 sendiri itu 192.168.10.2/24. Dan untuk yang PC 2 itu IP-nya 192.168.20.2/24. Nah, di sini akan saya konfigurasikan dulu di router satunya. Kita masuk ke CLI, kita ketik no, enter, kemudian kita masuk ke enable, masuk ke config. Lalu yang pertama saya akan masuk dulu ke interface yang gig 0/0. Kemudian kita bisa masukkan untuk IP address-nya juga, yaitu yang ini ya teman-teman, 10.10.10.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita bisa ketika no shutdown untuk menyalakannya. Lalu kita exit dulu, kemudian kita masuk ke interface gig 0/1, enter. Lalu kita masukkan juga IP address-nya, yaitu yang ini ya teman-teman, 192.168.10.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya, enter. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini dia sudah nyala ya teman-teman. Kita konfigurasikan juga yang di router 2. Di sini teman-teman bisa masuk ke enable, lalu masuk ke config, lalu kita masuk ke yang interface gig 0/0, enter. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya, yaitu yang IP address 10.2. Lalu kita bisa nyalakan dengan perintah no shutdown. Lalu kita exit, kemudian kita masuk ke interface gig 0/1 yang ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan juga untuk IP address-nya, yaitu yang ini, 192.168.20.1.
Subnet masknya juga dimasukkan. Lalu kita bisa ketikkan no shutdown untuk menyalakannya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini sudah menyala semua ya. Kemudian kita akan masukkan IP di masing-masing PC ini. Kita masukkan dulu di PC 1. Kita pergi ke desktop, pergi ke IP configuration. Di sini kita bisa tuliskan IP-nya yaitu 192.168. Yang ini ya teman-teman, 10.2. Kemudian subnet masknya, lalu untuk default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Lalu kita bisa close, kemudian kita masukkan juga untuk yang di PC 2. Kita bisa pergi ke IP configuration, kemudian kita bisa masukkan IP-nya yaitu yang ini ya teman-teman, yaitu 192.168.20.2. Subnet masknya diisi. Lalu untuk IP gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Kemudian kita bisa close. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasi untuk dynamic routing-nya. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara static routing dan dynamic routing. Nah, jadi kalau di static routing itu kan kita akan memasukkan networknya, misal di sini 192.168.20.0. Kemudian kita akan memasukkan untuk subnet masknya, dan yang terakhir itu kita akan memasukkan jalurnya, yaitu misal di sini dari router 1 ingin ke router 2, berarti kita pakai jalur yang 10.10.10.2. Nah, jadi seperti itulah static routing. Nah, kalau di dynamic routing itu kita bisa memakai yang advertise connected network. Di sini saya akan tuliskan dulu. Nah, jadi kita itu seperti mempromosikan IP-nya. Nah, ini kita langsung saja konfigurasikan di router 1. Kita buka. Nah, di sini kita akan melihat untuk IP route-nya dan perintah di show IP route. Nah, jadi di sini kan ada C ya teman-teman. C itu artinya connected. Nah, di sini untuk yang IP 10.10.10.0 ini dan yang 192.168.10.0 ini akan kita promosikan. Bagian 10.0 kita bisa copy, kita bisa tulis di sini gig 0/0 sama dengan networknya yang tadi kita copy ya teman-teman. Kemudian untuk network yang router 2 itu kita bisa lihat lagi di router 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang 192.168.10.0/24 itu kita bisa copy. Kemudian kita tambahkan not lagi di sini yaitu gig 0/1 sama dengan yang tadi kita copy. Kemudian kita akan lihat juga untuk di router 2-nya. Di sini kita akan lihat juga IP route-nya yaitu dengan perintah di show IP route. Nah, di sini kan ada 2 C juga. Untuk yang C pertama itu network untuk gig 0/0. Kita bisa copy, kemudian kita bisa tuliskan di sini. Kita bisa salin yang tadi. Kita akan tuliskan juga untuk yang gig 0/1. Gig 0/1 itu yang ini ya teman-teman, yang 20.0. Kita bisa copy, kemudian kita tuliskan di sini. Nah, jadi untuk konsep dynamic routing itu misal di sini si router 1 itu akan melakukan advertise connected network atau promosi ke router 2. Nah, berarti nanti kita hanya akan konfigurasi di router 1 saja. Nantinya secara otomatis si router 2 itu akan menambahkan jalurnya. Nah, misalnya dari PC 1 ke PC 2. Nah, si router 2 itu kan sudah punya network yang 20.0, tapi belum punya yang 10.0. Berarti nanti si router 1 itu akan mempromosikan IP yang ini 10.0 ke router 2. Kemudian nantinya router 2 secara otomatis akan menambahkan jalur yang ini ya teman-teman.
Nah, terus sebaliknya juga nanti si router 2 akan mempromosikan IP yang 20.0 karena kan kalau yang 10.0 ini sudah sama-sama punya. Terus nanti jalur satu itu akan menambahkan jalur yang 20.0 ini. Maka nantinya si PC1 dan PC2 itu bisa saling berkomunikasi. Nah, di dynamic routing sendiri itu ada beberapa protokol, yaitu saya akan tambahkan dulu. Oke teman-teman, yang pertama itu ada RIP. Jadi RIP ini sekarang sudah jarang digunakan ya teman-teman. Kedua ada EIGRP atau router Cisco dengan router Cisco. Yang ketiga itu ada OSPF. Jadi OSPF sendiri itu open standard. Jadi digunakan ketika router Cisco bertemu dengan selain router Cisco. Terus yang terakhir itu ada BGP. Untuk BGP itu juga open standar, tapi berbeda dengan yang OSPF ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita itu akan mempelajari yang EIGRP dulu. Nah, jadi untuk konfigurasinya akan saya lakukan dengan metode yang dynamic routing EIGRP. Nah, di sini kita bisa buka router satunya. Nah, di sini kita bisa ketikkan router EIGRP tanda tanya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ada angka 1 sampai 65535. Untuk autonomous itu kita akan pelajari di BGP. Nah, di sini tuh kita bisa memilih angkanya. Di sini saya akan coba tambahkan yang 10. Lalu kita masukkan juga untuk networknya. Di sini saya akan tulis 10.10.10.0 enter. Lalu kita tambahkan juga network yang ini ya teman-teman, 192.168.10.0. Kemudian kita bisa buka di router 2 nya juga. Di sini kita bisa tuliskan router EIGRP. Kita pakai angka yang 10 karena untuk angkanya itu harus sama dengan yang di router 1 ya teman-teman. Kemudian kita tuliskan networknya. Untuk networknya yaitu yang 10.10.10.0 enter. Kemudian kita bisa lihat dulu dengan perintah do show IP EIGRP network. Nah, maksud dari network ini adalah tetangga ya teman-teman. Nah, IP tetangga dari 10.2 itu kan berarti yang 10.1 ini. Nah, secara otomatis IP networknya itu akan terdaftar. Nah, kita bisa tuliskan network yang 192.168.20.0. Berarti yang ini ya teman-teman, enter. Kemudian kita lihat di router 1. Dan di sini kita bisa lihat juga dengan perintah yang sama, yaitu do show IP EIGRP network. Yang bisa teman-teman lihat di sini untuk networknya itu juga sudah 10.2. Ini sudah otomatis terup ya. Terus kita coba lihat untuk IP rootnya. Kita bisa ketikkan perintah do show IP root. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang di bagian D ini itu bukan dynamic, melainkan D ini adalah EIGRP-nya. Teman-teman bisa lihat kodenya di sini. Benar ya teman-teman, untuk yang D itu adalah EIGRP. Nah, jadi untuk yang IP 192.168.20.0 ini adalah IP dari si EIGRP ini. Kemudian kita akan coba kirim surat dari PC1 ke PC2. Nah, di sini untuk awal-awal memang sering violet ya teman-teman. Jadi kita coba lagi.
Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasikan menggunakan 3 router seperti di materi sebelumnya. Kita pakai yang sama yaitu 29. Kita bisa tambahkan router yang 2911, kemudian tambahkan juga satu PC. Nah, di sini saya akan konfigurasi dulu IP di masing-masing interface-nya. Kita bisa buka router 2. Nah, di sini berarti kita masuk ke yang interface gig 0/2. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya yaitu berarti yang 20.20.20.1 ya teman-teman. Lalu kita masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, lanjut kita konfigurasikan di router 3. Kita bisa masuk ke yang interface gig 0/0. Kemudian kita masukkan untuk IP address-nya yaitu yang 20.2. Jangan lupa untuk masukkan subnet mask-nya. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini untuk interface-nya itu sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita bisa exit dulu, lalu kita masuk ke interface gig. Berarti kita masuk ke yang gig 0/1. Selanjutnya kita masukkan IP address-nya yaitu yang 192.168.30.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0, enter. Kemudian kita nyalakan. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan semua interface-nya itu sudah menyala ya. Nah, jika sudah, kita akan mengkonfigurasi IP-nya di PC3. Maaf teman-teman, sebelumnya saya salah menuliskan, harusnya untuk IP PC3 ini adalah 192.168.30.2. Kemudian kita masukkan IP-nya, masukkan subnet mask-nya, kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.30.1. Nah, jadi kalau di static routing itu kan kita mengkonfigurasikan satu-satu. Nah, berarti di router 1 dan router 2 itu kita konfigurasi. Nah, tetapi kalau di dynamic routing itu kita hanya melakukan 2 konfigurasi, di mana router yang terhubung yaitu router 2 dan router 3 saja. Kita bisa coba masuk ke router 3. Nah, di sini kita bisa ketikkan root EIGRP10. Kemudian kita bisa ketikkan networknya yaitu yang ini ya teman-teman, 20.20.20.0, enter. Kemudian kita ketikkan lagi networknya yaitu yang 192.168.30.0. Kemudian kita bisa buka router 2-nya. Di sini kita bisa ketikkan root EIGRP10, enter. Kemudian kita masukkan networknya yaitu yang 20.20.20.0, enter. Kemudian kita masukkan network lagi yaitu yang 192.168.30.0. Berarti pakai yang ini ya teman-teman, enter. Kemudian di sini kita bisa lihat dengan perintah to show IP root. Nah, di sini sudah ada di bagian D yaitu IP-nya yang 192.168.30.0/24. Nah, di sini kita akan coba kirim surat dari PC2 ke PC3. Nah, di sini awal-awal itu memang biasanya akan violet ya teman-teman. Kita coba lagi dari PC2 ke PC3. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah successful ya. Kemudian kita bisa coba lihat di router 1. Kita coba ketikkan do show IP root.
Nah, di sini sudah ada secara otomatis IP dari si router 3-nya. Nah, di sini kita coba kirim surat dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini hasilnya successful ya, teman-teman. Nah, jadi secara otomatis router satunya itu akan mengikuti router 2 dan router 3-nya. Sekarang kita akan coba mengkonfigurasi menggunakan VLAN. Di sini saya akan menambahkan satu switch dan 2 PC. Untuk switchnya saya pakai yang 2960. Nah, jadi untuk topologinya itu akan jadi seperti ini, yaitu yang di PC 4 ini itu akan menjadi VLAN 10 dan yang di PC 5 ini akan menjadi VLAN 20. Di sini saya akan mengkonfigurasikan dulu untuk VLAN-nya. Kita bisa buka switch-nya. Di sini kita bisa masukkan untuk VLAN 10-nya dan VLAN 20-nya. Lalu kita exit. Nah, di sini saya akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 4 dulu, yaitu yang VLAN 10. Di sini kita bisa lihat yang mengarah ke PC 4 itu adalah interface FA0/2. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode access. Kemudian kita ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Enter. Lalu kita bisa exit, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke PC 5, yaitu interface FA0/3. Kemudian sama juga kita tuliskan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Enter. Lalu kita lihat dengan perintah do show VLAN brief. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk VLAN 10 dan 20 itu sudah ada dan interface-nya itu sudah aktif. Kemudian saya akan menerangkan dulu untuk si switch-nya. Di sini kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu kita berikan perintah switch port mode terang. Kemudian kita bisa masuk ke router 3-nya yang interface gig 0/2. Kemudian kita tuliskan IP address-nya, yaitu berarti dia memakai yang 30.1. Jangan lupa untuk masukkan subnet mask-nya. Lalu kita nyalakan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini sudah menyala ya. Kemudian kita akan coba konfigurasikan untuk IP VLAN-nya. Nah, berarti tadi kan kita sudah membuat yang sub interface. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface gig 0/2.10. Enter. Kemudian kita tuliskan encapsulation.1q 10. Lalu kita masukkan IP address-nya. Berarti kita masukkan IP address yang PC 4 dulu, yaitu 192.168.40.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Enter. Kemudian kita lakukan juga yang di VLAN 20-nya. Kita bisa ketikkan interface gig 0/2.20. Enter. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q, kita ganti jadi 20. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.50.1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Enter. Lalu kita exit. Kemudian kita akan masukkan IP-nya di PC 4 dan 5. Kita bisa pergi ke desktop, ke IP configuration. Di sini kita bisa masukkan IP-nya, yaitu yang 192.168.40.2. Masukkan subnet mask-nya juga. Kemudian untuk default gateway-nya itu 192.168.40.1. Lalu kita masukkan juga IP di PC 5-nya. Nah, jika sudah dikonfigurasikan, di sini kita bisa coba kirim surat dari PC 4 ke PC 5. Di sini violet ya teman-teman. Kita new saja agar rapi. Kita coba lagi dari PC 4 ke PC 5. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah sukses ya.
Kemudian kita coba kirim surat dari PC 3 ke PC 4. Di sini juga sukses. Lalu kita coba kirim surat dari PC 3 ke PC 5. Nah, di sini juga successful ya teman-teman. Nah, namun jika kita kirim surat dari PC 1 ke PC 4 dan 5, atau kita kirim surat dari PC 2 ke PC 4 dan 5, itu tidak berhasil karena kita belum mengkonfigurasi dynamic routingnya. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke router 3. Di sini kita bisa ketikkan root EIGRP10, enter. Kemudian kita bisa ketikkan untuk networknya. Yang pertama kita akan masukkan network dari si VLAN 10 nya dulu atau si PC 4 nya. Kita bisa tulis 192.168.40.0, enter. Kemudian kita masukkan juga untuk yang network si PC 5, yaitu kita ganti saja menjadi 50.0. Lalu kita masukkan network yang 30.0. Kemudian di sini kita bisa lihat dengan perintah do show IP route. Kita bisa klik spasi untuk melihat yang lainnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sudah muncul yang 40.0 dan yang 50.0. Selanjutnya kita akan lihat di router satunya. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan untuk yang 40.0 dan 50.0 itu sudah ada ya. Kemudian kita bisa lihat juga di router 2-nya. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini untuk yang network 40.0 dan 50.0 juga sudah ada ya. Kemudian kita akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 4. Di sini hasilnya successful ya teman-teman. Kemudian kita coba lagi kirim dari PC 1 ke PC 5. Ini juga hasilnya sukses. Kemudian kita kirim surat juga dari PC 2 ke PC 4. Di sini sukses. Lalu yang terakhir kita coba kirim surat dari PC 2 ke PC 5. Nah, di sini ini juga sudah sukses semua ya teman-teman. Nah, jadi ini semua itu sudah terhubung melalui dynamic yang EIGRP. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 4 tentang dynamic routing EIGRP ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.